Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita mempelajari adanya perbedaan antara zikir dan ghafil, antara ingat sama Allah sama lupa sama Allah atau melalaikan Allah. Sekarang pada subbab yang berjudul tugas Rasul dan para pewarisnya. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara Rasul dengan Nabi. Kalau Rasul, apa definisinya? Yuk, siapa yang tahu tentang Rasul? Seseorang yang mendapatkan terus dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi yang macam suaranya sama, buru gitu. Kenapa? Oh, memang hujan itu ya. Masya Allah, nggak bilang atau ente tadi ya. Ya. Antara Nabi dengan Rasul perbedaannya hanya dari sisi tabligh, menyampaikan. Kalau Nabi tidak wajib untuk menyampaikan, kalau Rasul wajib untuk menyampaikan. Nah, tapi bukan berarti bahwa Nabi itu hanya diam saja, gitu ya, tanpa usaha untuk memperbaiki umatnya. Usaha perbaikan umat salah satunya dengan cara mencegah atau mengajak, mencegah kejahatan dan mengajak kepada kebaikan. Nah, tapi tidak wajib, ya, berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul mah A kata Allah, A pula yang wajib disampaikan. B kata Allah, B pula yang harus disampaikan. Kalau Nabi, A kata Allah bisa A minus, bisa A plus, ya, dalam artian disampaikannya hanya setengah, ataukah seperempat, ataukah seluruhnya sah-sah saja, ya, cuma tidak wajib. Ini perbedaannya. Sama halnya dengan waliullah. Ada wali yang mastur, wali tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa beliau itu adalah seorang wali, ya. Ada wali masyhur, wali yang sudah terkenal kewaliannya. Dan ada juga wali majdum. Majdum itu cintanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang dia pikirkan hanya Allah, 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 Allah. Qalbunya senantiasa menyebut Allah, bibirnya senantiasa menyebut nama Allah, tapi tidak ditampakkan pada orang lain, ya. Wali majdum ini tidak bisa dijadikan guru. Seperti mana halnya wan syaikhon. Tahu wan syaikhon? Tahu wan syaikhon? Masa nggak tahu? Kalau wan basel tahu? Tahu ya? Itu belum bisa dijadikan guru. Ya, ada juga wali mastur, wali yang tersembunyi, seperti halnya dulu di zaman Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid Pasuruan, di daerah mana tuh ya? Daerah Jawa Tengah itu daerah Kajen, ya, tahu? Dari Cilengsi, perapatan sedikit lurus saja, lurusnya sampai ke Jawa Tengah. Walau-walau ada belokan atau nggak tahu. Nah, namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad itu dia seperti wayang kembang samping. Orang nggak tahu dia itu waliullah besar. Dia itu ulama besar, wali masyhur, wali masyhur memang. Nah, tapi Allah menyatakan untuk tidak memperkenalkan diri.
Maka beliau ini hidupnya di di pinggir pasar, ya, di pinggir pasar. Sampai suatu saat orang-orang ada yang dari daerah Pasuruan minta doa kepada Syekh Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid ini memang wali masyhur, wali yang sangat terkenal. Kemudian Kiai Abdul Hamid bertanya, dari mana sampean? Oh, jauh-jauh datang ke sini. Oh, saya dari kajian Pak Kiai, katanya. Mohon doa untuk keberkahan buat keluarga saya. Masya Allah, ente jauh-jauh datang ke sini dari kajian ke Pasuruan hanya untuk minta doa. Kan di situ daerah Kendal, ya, di Kendal. Kan di situ ada wali besar, wali yang masyhur, wali yang menjadi paku buminya tanah Jawa yang hidup di Kendal. Hebat nggak? Misalkan ada seseorang yang hidup di Jawa Barat yang tinggal di Cilengsi, nah itu jadi wali paku buminya. Tuh, kata Kiai Abdul Hamid, datangi Kiai atau Syekh Hamad. Syekh Hamad Kiai, iya, yang ada di Sukali Pasar di daerah Kendal. Oh, itu mah bukan Kiai tuh, itu mah orang gila pakai. Justru itu beliau itu wali masyhur yang tersembunyi dan memang tidak diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Itu sebenarnya wali besar, minta doa sama beliau. Pulanglah tamu dari Kendal itu yang berdiri, pegel ya, 2 orang berdiri, 1, 2 orang. Dua orang itu berdiri, dari Semarang, dari Pasuruan, tidak mendapatkan doa dari Syekh Abdul Hamid, disuruh ke Kendal. Dari Kendal tersebut, beliau yang hendak meminta keberkahan itu datang ke Syekh Hamad, yang menurut orang-orang sekilas itu adalah orang gila gitu ya. Nah, lalu orang itu dengan layaknya seorang santri mendatangi Kiai, saya disuruh Kiai Abdul Hamid untuk minta doa kepanjangan. Kata saya, siapa nih? Seorang nggak ada yang kenal saya mah cuma orang gila aja katanya. Enggak Kiai, kata Kiai Abdul Hamid, panjenengan itu paku bumina Jawa. Lalu Syekh Hamad menyatakan, ini mah gara-gara Abdul Hamid, katanya. Yaudah, ya Allah, saya sudah tidak sanggup ada orang yang mengetahui keberadaan saya, maka saya minta izin untuk meninggal saja. Meninggal, ya. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah sangat dahsyat, ya. Karena bisa jadi dia sendiri lupa akan dirinya, tapi tidak lupa pada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah, Tuhan saya. Allah, kalau bukan, itu ya. Itu perbedaan antara wali masyhur dengan wali mastur. Kalau wali mastur masih bisa dijadikan guru, ya, masih bisa dimintakan doa keberkahan, walaupun tidak bisa dijadikan guru, gitu ya. Paham sampai di sini? Oke, ya. Nah, ini kita kembali lagi ke Rasul, bahwa Rasul ini ada beberapa ayat-ayat dari Al-Quran yang menyatakan tugas dan wewenang Rasul. Pertama nih ya, di dalam surah At-Taubah ayat 33 Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. At-Taubah ayat 33 menyatakan tentang bahwa para rasul itu untuk diberikan keunggulan, mengungguli atas agama-agama yang lainnya. Wallazi, adapun dia, arsala rasulahu, yang telah mengutus kepada utusannya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan juga agama yang hak atau agama yang benar, liyuzhirahu, untuk mengungguli, ala dini kullihi, atas agama-agama yang lain. Agama itu ada berapa? Banyak. Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Zoroaster, dan agama-agama yang lainnya. Ya, kalau di Indonesia aja yang diakui ada 5, ya. Kalau yang lainnya itu tidak termasuk di dalam undang-undang, ya. Agama Konghucu, agama ateis, agama apalah gitu ya, bukan ateis. Nah, itu tidak diakui di Indonesia. Yang diakui hanya 5. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk mengungguli agama-agama yang lainnya. Kenapa? Karena bahwa Islam itu al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli keunggulan Islam itu sendiri. Paham ya? Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, ya jelas saja, ya. Walan tarbo angkal yahudu walan, lanjutkan. Walan tarbo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikuti agama mereka secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ya. Contoh kecil dari sisi makanan, dari sisi minuman, yang kemarin sudah disampaikan sama Umi ya, Unilever dan lain-lainnya. Terus terang, dulu Bapak paling senang kalau makan pakai kecap, dan kecapnya merek apa coba yang paling enak? Bango, betul ya. Tapi sejak ada pengumuman dari MUI bahwa Bango itu haram, yang jelas satu bukan haram zatiahnya, bukan. Kemarin ada apa tuh? Haram secara li ghairihi. Kalau bangonya sih halal, kecapnya halal, tapi membelinya yang haram. Ya, coba kalau memberikan keuntungan nggak bagi pabriknya? Keuntungannya itu sebagiannya dikirim kemana? Kirim ke Israel, kirim ke pabrik lagi. Oleh Israel diberikan apa keuntungannya? Diberikan bom diledakkan kemana? Ke orang-orang Palestina. Yang meninggal agamanya apa? Mereka tidak punya dosa, tidak punya salah, bahkan negerinya dicaplok oleh Israel. Itu kalau seandainya kita beli kecap Bango, beli Indomie, beli Milo, beli dan lain-lain sebagainya, itu sama halnya kita membeli darah. Mau apa? Darah diminum oleh kita, masya Allah. Kalian ngeri nggak minum darah? Ngeri. Ya, daripada minum darah mah mendingan gak minum sama sekali kan ya, kan gak akan mati. Ya, jangan ya, jangan. Oke. Kemudian yang kedua tadi surah At-Taubah menyatakan tentang maksud Allah untuk mengunggulkan agama Islam di atas agama-agama
yang lain dan mengunggulkan para rasulnya yang berapa jumlahnya? Jumlah rasul ada berapa? Hah? 313. Jumlah nabi keseluruhan ada 124.000. Dari 124.000 itu kan para nabi. Yang menjadi rasul berapa jumlahnya? Hah? 300. Berapa? 313. Yang wajib diketahui dari yang 313 itu ada berapa? Ada? Oh, ada 5 sih. 25. Dari 25 tersebut yang termasuk ulul azmi berapa? 5. Siapa aja? Diurut dari awal. Pertama Nabi Muhammad. Kedua Nabi Ibrahim. Kedua Nabi Musa. Keempat Nabi Isa. Kelima Nabi Nuh. Disingkat jadi apa? Mimin ya. Nih. Kemudian dari yang 5 tersebut, yang paling istimewa, paling mulia, paling soleh, paling berilmu, paling alim dan paling amil siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tentang keunggulan. Yang nomor 2 diantaranya. Kul hadhihi sabili ud'u ilallahi. Ya. Nah, Allah menyatakan, katakan oleh wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalanku itu artinya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan rahmat dari dunia Allah itu dengan cara apa? Dengan cara berdakwah, dengan cara mengamalkan apa yang diketahuinya. Nah, kalau di sini Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ud'u ilallah, maka ajaklah kepada Allah. Nah, yang kedua, tugas Rasul itu adalah untuk mengajak orang masuk Islam atau mengajak orang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalian jangan segan-segan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tuh? Ballighu anni walau, lanjutkan hadisnya, ballighu anni walau ayat, sampaikan apa-apa yang datang dariku walaupun hanya sedikit. Kita bisanya bacaan sholat misalkan, sementara adik-adik kita belum hafal karena belum sekolah, maka ajarkan saja bacaan tentang sholat. Saya mah bisanya Iqra aja 1 sampai 6. Itu luar biasa. Ajarkan saja Iqra sampai 6. Atau saya mah hanya bisa huruf hijaiyah saja yang 28, ajarkan saja itu ya, yang 28 ya, karena apapun bentuk keilmuan kita, seberapapun besar atau kecilnya, itu adalah tetap mulia di hadapan Allah. Paham? Ya, kalian udah bertahun-tahun kan belajar dari SD 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan SMP 3 tahun dan berlanjut. Nah, maka dengan 9 tahun ditambah dulu di TPA, ditambah dulu di TK mungkin ya, itu udah bertahun-tahun kita belajar kan. Maka sampaikan apa yang kita dapat, dan kita pun jangan berhenti belajar ya. Kalau seorang guru itu harus merasa bahwa dirinya masih hijau ya. Kalau
Kalau daun hijau lama-lama ada kemungkinan mau apa? Hah? Matang, ya. Kalau merasa hijau, saya mah hijau, saya mah hijau, saya mah belum bisa, saya mah belum bisa, saya mah baru belajar, saya mau belajar, berarti orang tersebut tawadhu. Insya Allah yang merasa seperti daun hijau itu dia akan matang. Ya, kalau merasa sudah matang, ya, tuh kelapa udah matang belum kira-kira itu? Kalau didiemin sehari, 2 hari, besok atau lusa, apa akibatnya? Tua jatuh, kemudian sudah tidak degan lagi, tapi kelapa namanya. Ya, ini ya. Yang kedua, tadi pertama apa katanya? Untuk mengungguli pada agama-agama yang lain. Yang kedua, Pak Cep. Kedua, untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga nih. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini ada persamaan empat ayat dalam 3 surat. Pertama ini ya. Pertama Al-Baqarah ayat 129. Itu yang barusan saya baca itu ya. Kemudian Al-Baqarah masih Al-Baqarah ayat 151. Kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian yang keempatnya Ali Imran ayat 64. Ya. 4 ayat di dalam 1 surat. Pertama apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 129, ayat yang ini. Kedua, masih dalam surah Al-Baqarah, tapi ayatnya 152. Ketiga, surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Dan keempat, Ali Imran ayat 64. Ayatnya sama sebenarnya ya, esensinya sama, hampir sama sejenis ya, cuma beda susunannya aja gitu ya. Karena sama, saya bahas yang ini aja ya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Nah, di sini ya. Skip dulu di sini. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath, maka bangkitkanlah atau utuslah fihim, ke dalam golongan mereka, di dalam golongan mereka, rasulan, seorang utusan, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Ini tugas rasul itu ada 3 kalau di ayat ini ya, dan 3 ayat yang sejenis itu. Pertama, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ya. Yatslu ini berasal dari kata tala, yatslu tilawah. Tala fi'il madhi, yatslu fi'il apa? Ulangi, perhatikan. Tala fi'il apa? Fi'il madhi. Yatslu fi'il mudhari. Tilawah apa? Masdar ya. Nah, membacakan Al-Quran sebanyak berapa Al-Quran? Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 100. Berapa ayat? Yang bisa kita teliti berapa? 6.000. Nah, 6.300
300 berapa? 6.300 26 ayat. Nah, 6.236 ayat ya. Ulangi. Berapa? 6.236 ayat. Itu bagaimana ketemunya ayat jumlah tersebut? Dengan cara dijumlah-jumlahkan. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Baqarah berapa ayat? 286. Kemudian Ali Imran 200. Kemudian An-Nisa 170. Kemudian loncat An-Nas berapa? 66. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Berapa ayat semuanya? 6. Jumlah sebanyak 114 surat, ketemulah angka 6.236 ayat. Paham ya? Kalau 66666 bisa dibuktikan? Nggak tahu, itu kata kakek saya. Kata kakek saya ya katakannya sih kayak buyut saya. Terus buyutnya dari siapa? Kayaknya dari buyutnya lagi. Buyutnya banyak, buyutnya dari siapa? Buyutnya. Oh, itu mah nggak bisa diteliti ya, tuh ya. Lebih pas lagi kalau yang kita bisa teliti. Ya, dulu kelas siapa ya? Angkatan siapa? Harsa ya. Semua kelas zaman dulu waktu di atas. Ya. Kan semuanya gitu kan ya, ternyata betul ketemunya 6.236 ayat. Oke. Kalau mahasiswa bisa nggak membaca Al-Quran? SMA, PK bisa atau cincai itu ya, cincai. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka akan Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab itu bermakna Quran, hikmah itu bermakna fadhailiyah yang terkandung di dalam ibadah itu sendiri. Jangan kayak gitu duduknya. Di sini. Gak ada yang nyerah ya. Itu Bilal di sini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para kiai sudah biasa tidak menyampaikan ilmu tentang fikih. Mahasiswa bisa. Anak SD bisa. Kalau SD bagaimana pengetahuan fikihnya? Ya tentang sholat, tentang toharo, tentang puasa, tentang zakat. Nah, itu semuanya adalah bagian dari ilmu fikih. Nah, ini yang ketiga nih. Jadi para rasul itu 3 dan pewaris-pewarisnya. Pertama, membacakan Al-Quran, semua orang bisa. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan tentang ilmu fikih. Semuanya juga bisa kan? Bisa. Yang ketiga nih. 3, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Bagaimana mensucikannya? Yaitu dengan suatu perangkat yang memungkinkan orang untuk ingat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dengan cara apa? Likulli syai'in tiqolah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Membersihkan badan dengan sabun. Membersihkan kepala dengan sampo. Membersihkan mulut dengan odol. Membersihkan pakaian dengan rinso.
Membersihkan hati dengan keren. Membersihkan hati dengan keren. Ya. Bisa nggak membersihkan hati dengan rinso? Bisa, kata siapa? Cuma pas direndam, pas ditangkat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Atau hati direndam, yang ada bukan sembuh tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud hati pengen suci, tapi yang terjadi malah mati, gitu Mbak ya. Nah, membersihkan hati tadi dengan apa? Dengan apa katanya Firza? Dengan apa katanya? Firza duduk. Mantap. Habis membersihkan dengan apa? Ya. Ya. Nah, sekarang misalkan dibagi nih. Rasul tadi tugasnya apa? Pertama, membacakan Al-Quran. Bisa dikerjakan semuanya? Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu fikih. Bisa semuanya? Yang ketiga nih, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Tadi bersihnya kolbu dengan zikir. Kalau taklim itu hubungannya dengan akal. Kalau talqin itu hubungannya dengan kolbu atau hati. Taklim, berapa lama kita perlu taklim? Sejam cukup? Enggak. Sepekan cukup? Enggak. Sebulan cukup? Setahun cukup? Loh, jadi berapa lama tuh? Wih, bener. Murid-murid Darul Muqarrabin. Taklim itu sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai diais, tahu diais? Sampai ke dipais. Tahu dipais? Gimana? Dibungkus gitu ya. Dari mulai buayan sampai liang lahat. Taklim itu lama nggak? Lama apa? Lama ya, saking lamanya nggak kehitung lah berapa puluh tahun ya. Tapi kalau talqin itu cukup dengan 5 menit bisa nggak? Kebanyakan 1 menit bisa nggak? Jadi itu talqin ya. Maka di samping kalian taklim di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya, jangan lupakan talqin. Apa katanya? Sudah memiliki talqin? Sudah mengalami talqin? Sudah? Nah, tinggal mengamalkannya. Mengamalkannya ya selamanya juga ya. Kalau taklim selamanya dan mengamalkan pun selamanya, beda dengan talqin. Talqin itu gimana? Cukup sekali tapi mengamalkannya selamanya, berkali-kali. Oke ya. Misalkan ini ada seorang ulama. Ulama pertama, ulama kedua. Ulama pertama bisa tilawah, bisa taklim, tapi belum bisa talqin. Berarti kalau tilawah 33%, kalau taklim 33%, ulama ini masih belum memiliki berapa puluh persen dari Rasulullah. Sedikit lagi, nggak apa-apa lagi. Bayangkan ini, tugas Rasul nih 100% misalnya. Ada ulama 1-2 ya. Ulama yang satu bisa tilawah, bisa taklim. Berarti tugas dari Rasul yang dikerjakan berapa persen? Hello. Saya punya beng-beng 10. Diberikan kepada si dia
33%-nya diberikan kepada Sabila 30%, 33%. Yang yang ada tinggal berapa persen? Aduh. Halo. Lagi lihat gantiannya. Saya punya 3 apel. 1 apel diberikan kepada Sibia, 1 apel lagi diberikan kepada Sabila. Tinggal berapa apel saya? Wih, pintar sekali ini. Tepuk tangan. Loncat. Rasulullah katakanlah 100%. Yang tiga Rasul. 3 ini 100%. Bisa kebayang 3 100%? Ada ulama yang bisa melaksanakan tilawah. Jadi berapa? Aduh. 100%. 3 ini 100%. 1 dibagi 3 lah. 1 dibagi 3. 1/3-nya 33%,33. Paham? Yang satu lagi apa? Berapa persennya? Berarti yang belum bisa talqin kurang berapa? Kurang 30. Ya, bolehlah nyebut 34 dibulatkan ya. Sementara ini ada ulama yang satu lagi. Ulama yang satu lagi bisa tilawah, berarti mengamalkan Rasul berapa? Tugas dari Rasul 33. Kemudian bisa juga taklim, berarti tugas dari Rasul berapa yang bisa diamalkan? 33. Kemudian bisa juga tazkiyah, bisa mentalkin, bisa memberikan resep kepada jamaahnya untuk mensucikan dirinya melalui talqin zikir. Berarti ini berapa persen dari tugas Rasul? Kalau yang ini berapa persen? Ditambah aja 33%, 34 lah ya, 34 lah ya. Kali 2 berapa? Aduh, BK ini bagaimana murid-muridnya? Nah, bilang gitu atau berapa? 60. Utuh enggak? Yang paling utuh yang mana? Yang kanan. Yang pertama, yang kedua? Yang pertama ya. Oh, lihat nih, masa gurunya sedetil ini tuh, lihat tuh Bu. Nulis sekian itu, nyerap matematikanya bagaimana ini? Karena bingung. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Mudah-mudahan kalian semua minimal bisa meneladani Rasulullah yang 33 dikali 2-nya. Jadi sebenarnya 66,66,66 sekian persen. Ya, dalam artian bisa tilawah dan juga bisa taklim. Adapun urusan talqin itu mah ya harus ada ma'dzunan min syaikhihi, harus ada izin dari gurunya. Kalau tidak ada izin dari gurunya, tidak bisa mentalqin. Dulu Bapak, mohon maaf ya, sekitar berapa ya? 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu yang pertama kali datang ke Cilengsi, Bapak dimintai oleh teman Bapak untuk menyatakan ya udahlah, yang ngaji tasawuf Pak Kodar aja. Nanti setelah Pak Kodar paham tentang tasawuf, saya minta zikirnya ke Pak Kodar. Saya langsung bilang, nggak bisa tuh. Walaupun saya zikir berpuluh-puluh tahun, tetap saya mah tidak bisa mentalqin. Ternyata benar kata pepatah, jangan mendahului takdir Allah. Ya, apa yang dirasa kita belum tidak akan bisa, ternyata kalau Allah menghendaki bisa untuk mentalqin, bisa tidak? Bisa, tapi harus ada izin dari gurunya ya. Alhamdulillah ini mah rahasia Allah ya, rahasia buat saya aja, rahasia buat yang lain, rahasia untuk yang memahami bahwa ternyata
talqin itu walaupun harus dari syekhnya, tapi karena syekhnya memberikan kewenangan bahwa talqin ini bisa diberikan oleh seseorang yang dari pengemban amanah, maka bisa itu terjadi. Ya, berhubung sekarang pengemban amanahnya sudah meninggal, ya sudah tertutup lagi, gitu ya. Bagaimana kalian untuk bisa mendapatkan zikir ini? Alhamdulillah kita sudah mendapatkan talqin zikir. Alhamdulillah.